wabarakatuh. Hari ini Bu Alfi akan membahas lebih mendalam mengkaji lebih mendalam mengenai cara membuat tabel distribusi frekuensi. Karena cara-cara yang biasa kita gunakan itu pada beberapa soal seringkali bisa tidak berlaku. Nah, jadi ini Bu Alfi akan jelaskan cara mengkaji yang lebih mendalam sebagai pengetahuan saja. Nah, sebenarnya cara kemarin sudah cukup, tapi mungkin ada beberapa hal yang kadang itu tidak bisa terselesaikan dengan cara tersebut. Jadi ini Bu Alfi beri cara yang lebih luas dan cara yang lebih mendalam lagi sebagai pengetahuan saja. Nah, contoh soal yang sudah Bu Alfi berikan di grup ya. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini untuk mencari tabel distribusi frekuensi, yang pertama adalah kita urutkan dulu ya. Ini sudah Bu Alfi urutkan sebanyak 40 data. Langkah kedua yaitu kita cari data terbesarnya berapa. Oh, data terbesarnya adalah 80. Nah, ya. Kemudian data terkecilnya adalah kelihatan di sini, data terkecilnya adalah 66 ya. Setelah itu, setelah kita urutkan, kita cari data terbesar terkecil selanjutnya kita cari jangkauannya. Nah, jangkauannya berapa? Jangkauannya yaitu data terbesar kurangi data terkecil, yaitu 80 kurangi 66 dapatlah 14. Nah, selanjutnya kita cari banyak kelas. Nah, banyak kelas yaitu caranya adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana N-nya itu adalah banyak data. Kalau datanya tadi 40, maka kita ganti 40. Nah, rumus yang lainnya tetap ya. Kemudian berarti ini 1 ditambah 3,3 log 40 itu 1,6. Hasilnya 3,3 kali 1,6 adalah 5,28. Nah, 1 ditambah 5,28 artinya isinya adalah 6,28. Nah, berdasarkan cara yang sudah Bu Alfi ajarkan sebelumnya adalah pembulatan selalu dilakukan ke atas ya. Ini kita coba cara yang biasa ya. Pembulatan selalu dilakukan ke atas. Nah, ternyata ini hasilnya 7. Kemudian panjang kelasnya adalah jangkauan bagi K, yaitu 14 bagi 7 hasilnya 2. Nah, berarti kita sudah peroleh bahwa banyak kelas yang akan kita buat adalah 7 dan dengan panjang kelasnya adalah 2. Ya. Kemudian mari kita buat interval ya. Interval nilai itu bisa dimulai dengan nilai terkecil tadi atau boleh dimulai dari nilai yang lebih kecil dari 66, boleh. Ya, boleh 66 atau nilai yang lebih kecil misalkan 61, 60, 62 itu boleh. Nah, di sini Bu Alfi coba 66. Nah, panjang kelasnya tadi 2. Karena panjang kelasnya 2, maka intervalnya itu berarti ada 2 data yaitu 66 dan 67. Atau cara cepatnya adalah 66 ditambahkan dengan ini panjang kelas kurangi 1. Panjang kelasnya 2 kurangi 1 dapatlah 1. Maka nanti di sini 66 tambah 1 67. Kemudian 68 ya. 68 tambah 1 69. Kemudian 70 tambah 1 71. 72 tambah 1 73, 74 tambah 1 75, 76 tambah 1 77 dan 78 tambah 1 79. Loh, ini kita sudah mencapai 7 kelas tapi kok terakhirnya 79, angka 80 kok tidak masuk. Nah, inilah ya, jadi cara yang biasa kita gunakan itu bisa digunakan, tapi kadang ada beberapa hal dia tidak bisa kita gunakan. Nah, oleh karenanya Bu Alfi akan menjelaskan cara yang lebih fleksibel dan bisa digunakan, lebih mendalam gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah seperti biasa tadi ya, data terbesarnya tetap 80, data terkecilnya tetap 66 ya. Jangkauannya tetap 14. Nah, banyak kelas. Nah, bedanya di sini. Banyak kelas itu kan tadi rumusnya tetap 1 ditambah 3,3 kali log N. Log N-nya 40 karena banyak datanya 40. Maka kita peroleh hasilnya adalah 1 tambah 5,28, 6,28. Nah, bedanya di sini. Jadi kita Bu Alfi mengkaji lebih mendalam dari beberapa sumber ya. Nah, jadi ketika kita sampai di sini 6,28 ini tidak selalu bisa dibulatkan ke atas ya. Jadi bebas, kalian mau membulatkan ke bawah boleh, ke atas boleh. Hanya dalam materi statistika ini ya. Jadi ini bisa dibulatkan ke atas dapat 7 atau dibulatkan ke bawah dapat 6. Kalau kita bulatkan ke atas seperti tadi dapat 7, maka hasilnya ini ya, panjang kelasnya kita dapat 2. Nah, untuk pembulatan ke bawah kita dapat jika K-nya 6, maka panjang kelasnya itu adalah jangkauan bagi K. Nah, jangkauannya 14, K-nya adalah 6. Kita dapat 14 bagi 6 itu 2,3. Nah, 2,3 ini boleh kita bulatkan 2 ataupun 3. Nah,
Kemudian, nah setelah kita bulatkan ini ya, ini bisa dibulatkan 2 atau 3, maka kita punya 3 kemungkinan. Yang pertama, yaitu itu banyak kelasnya 7 dan panjang kelasnya itu 2. Yang kedua adalah banyak kelasnya 6, panjang kelasnya itu 2. Banyak kelasnya 6, panjang kelasnya itu 3. Maka ada 3 kemungkinan, yaitu ini ya, banyak kelasnya 7 dengan panjang kelas 2, banyak kelas 6 dengan panjang kelas 3, atau banyak kelas 6 dengan panjang kelas 2. Yang nomor 1 tadi kita udah coba dan ternyata kita tidak memenuhi ya dengan menggunakan cara ini, maka kita gunakan kemungkinan yang kedua. Nah, kita coba ya. Nah, di sini kita coba yaitu tadi dengan panjang kelas 6 dan lebar kelasnya 3. Nah, selanjutnya interval itu bisa dimulai dari nilai terkecil. Nilai terkecilnya tadi 66 ya, atau nilai yang lebih kecil dari nilai terkecil. Nah, Bu Alfi di sini mau coba berapa ya? Coba 64 ya, 64. Nah, Bu Alfi coba mulai dari 64. Nah, 64 ya. Kelas pertama 64. Nah, kalau panjang kelasnya 3, maka kita 64 ditambah 2, berarti 66 ya. Kan panjang kelas kurang lebar kelas kurangi 1, maka 3 kurangi 1 2. Di sini maka 64 ditambahkan 2 hasilnya 66. Selanjutnya kelas kedua berarti 67 ditambahkan 2 69. Kemudian 69 70 tambahkan 2 72. Kelas keempat berarti ini 73 tambah 2 berarti 75. Kelas kelima berarti 76 tambahkan 2 berarti 78. Kelas ke-6 berarti 79 tambahkan 2 yaitu 81. Oh, ternyata di sini nilai 80 masuk ya di kelas yang ke-6 dan memenuhi, yaitu terdiri dari 6 kelas ya dengan lebar kelasnya 3. Maka kita gunakanlah interval ini. Nah, untuk frekuensinya silakan kalian isi sendiri, tinggal kalian lihat dari urutan data ya. Selamat belajar, ini hanya tambahan dan untuk pengalaman kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.